Halo, halo, halo. Aduh, baru pertama kali bikin podcast. Jadi, aku bikin podcast kali ini karena ditugaskan oleh Ibu Cut, dosenku tercinta, yaitu untuk memenuhi tugas besar strategi dan kebijakan bisnis. Yeay. Anggap aja ada yang banyak tepuk tangan ya. Jadi aku kali ini mau ngobrol-ngobrol cantik bersama salah satu owner Rajut Knit, kayak gitu. Kalian tahu kan, kayak kardigan yang gitu-gitulah macamnya. Nanti aku bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama pemilik usaha rajut itu. Kebetulan pemiliknya itu tante aku sendiri. Jadi ya kebetulan banget nih Bu ditugaskan. Untungnya ada tante aku. Oh iya, ganti baju sebentar ya Bu, ada iklan, maaf nih ya. Karena kan rumah aku tidak pernah sepi, banyak orang. Ada iklan sedikit, nggak apa-apa lah ya. Kebetulan itu juga anak dari tante aku, karena rumah kita hanya berbeda satu rumah. Nah, ya udahlah ya. Jadi kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol aja. Semoga kalian menambah pengetahuan, menambah informasi mengenai industri rajut ya. Dan selain itu aku untuk memenuhi tugas ibu juga. Apalagi ya, semoga kalian enjoy mendengarkannya selama kurang lebih 45 menit say minimalnya. Jadi semoga kalian betah terus ngedengerinnya. Maaf juga kalau misalkan ada yang kurang jelas dikarenakan banyak yang mengganggu seperti anak kecil yang tadi, atau bising suara motor karena rumahnya di pinggir jalan, atau ada suara ayam berkokok karena di belakang ada kandang ayam ya. Jadi semoga kalian enjoy mendengarkan podcast pertama aku. Ini perdana banget gak sih, pertama kali podcast loh. Untung aja ya ditugaskan, jadi bisa merasakan nervousnya ini gimana. Baik Ibu, semoga semoga nilainya gede lah pastinya ya Bu, amin. Semoga semoga karena tugas Ibu saya jadi banyak ngobrol, berani ngobrol gitu ya sama orang lain. Enggak orang lain juga ya, maksudnya nanti ke orang lain. Ini kan sama tante sendiri untungnya ya. Tapi tetap aja ada awkwardnya. Ya udahlah, pokoknya Ibu sehat selalu. Terima kasih banyak segala kebaikannya, atas ilmunya dan sabar menghadapi teman-teman saya dan juga saya ya Bu. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita dengarkan podcastnya. Kok dengarkan? Silakan mendengarkan podcastnya. Halo, selamat siang. Oh ya, selamat siang. Jadi nama saya Merisa Purwandani. Di sini saya akan mengambil UMKM usaha rajut punya tante aku sendiri. Di sini ada tante aku yang bernama Uci. Umurnya berapa ya? Saya masih 30 tahun. Tuh, masih muda kan, tapi usahanya udah kemana-mana say. Jadi semoga kalian bisa enjoy mendengarkan podcast kita ya. Boleh nih Teh, kita sharing-sharing tentang profil usaha yang Teteh tekunin sekarang nih. Ya boleh. Kita menggeluti bidang usaha di fashion, khususnya itu di rajut atau knit. Ya udah dari 2009 sih kalau saya pribadi, karena kalau di bidang rajutnya sendiri itu udah turun temurun dari nenek saya sendiri gitu, dari masih zaman Belanda. Lama banget ya, dari 2009. Iya, lumayan sih. Terus kalau misalkan sekarang
lagi sering ngeproduksinya apa nih ya? Eh, Modelnya atau gimana gitu? Kalau model sih kita ngikutin zaman sekarang ya. Biasanya sih kan sekarang dengan majunya teknologi, seiring itu banyak juga model-model lewat apa sosmed gitu. Jadi kita mengacu modelnya banyaknya sih Korean style gitu. Terus kalau Teteh nyari apa ya namanya, kayak orang mau pesen tuh lewat caranya kayak gimana gitu? Kalau caranya sih karena udah banyak yang tahu di sosmed juga bisa gitu, atau misalkan langsung juga bisa gitu. Soalnya kan gampang ya, sekarang udah ada online mah udah terlalu udah gampang nemuin kontak-kontaknya Ya. gitu loh. Jadi buat kalian yang mau order juga bebas ya, modelnya kayak gimana juga ya. Boleh nanti ada lewat sosial media, ada linknya juga. Boleh nih Teh diceritain awal mulanya tertarik di bidang bisnis ini tuh dari mana sih gitu? Karena awalnya tadi ya dibilang udah turun temurun dari nenek, terus turun ke papa saya. Lalu saya dulu waktu udah beres sekolah SMA tuh sambil jualan kecil-kecilan, nawar-nawarin ke teman-teman gitu. Ternyata responnya juga bagus gitu. Nah, sampai sekarang sih ditekunin aja gimana prosesnya. Terus hasilnya, penjualannya kayak gitu-gitunya sih. Sekarang jadi lebih gede lagi lah ya, mulai. Ya lumayan lah gitu, seiring waktu kita kan masih belajar juga gitu. Terus kalau misalkan Teteh sendiri produksinya tuh di mana ya? Kalau produksi sih di rumah gitu, karena kan tahapannya banyak Nah, boleh ya. nih diceritain tahapan-tahapannya sekalian. Kalau tahapannya tuh banyak, kita dari prosesnya dari benang rajut sendiri, lalu kita rajut pakai mesin komputer, ada juga mesin manualnya, yaitu kalau mesin manual tuh dia ngegerakinnya pakai orang, tenaga orang gitu. Kalau komputer dia udah pakai listrik gitu, jadi tinggal di program aja model bajunya, nanti si mesinnya dia yang gerak sendiri. Itu dari mulai rajutnya, lalu terus ke bagian jahit. Kalau di rajut itu namanya linking. Nah, lalu disambungin tuh baju-bajunya, di linking namanya. Nah, udah di linking itu ada proses lagi QC ya, QC dan buang benang. Nah, udah gitu, udah buang benang, lalu di washing dulu, dia baju rajutnya di washing dulu. Nah, udah setelah di washing baru di steam, yaitu di setrika uap. Udah setrika uap, terus di QC lagi, QC ulang, lalu di label, hand tag, dan terakhir di packing. Terakhir di packing. Prosesnya lumayan panjang juga ya. Ya. Itu kira-kira memakan waktu berapa lama ya Teh? Kalau memakan waktu sih lumayan ya, karena tergantung modelnya juga, tergantung ribet apa enggaknya itu model baju, nah gitu. Misalnya kalau ada yang cepet, ada yang enggak, nah gitu. Terus sampai detik ini pegawai Teteh banyak nggak sih gitu? Terus di kala pandemi kayak gini gitu kan? Alhamdulillah sih kita kebantunya sama online itu gitu, karena kan meskipun dari kerjanya di rumah gitu, jadi kan kita memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga gitu yang nggak kerja gitu, karena memang sih sebagian besar pegawai yang saya rekrut itu ibu rumah tangga banyaknya gitu.
Jadi terus mereka juga orang-orang sekitaran rumah, jadi nggak jauh gitu kalau Dekat ya. Dekat. Terus tahu juga orangnya yang mana, Ya, nggak gitu. asal ngerekrut Jadi juga. nggak, maksudnya pegawainya tuh dia tuh nggak jauh-jauh orangnya gitu. Iya. Jadi kan kalaupun sekarang kan di masa pandemi ini kan kita juga ngejaga banget Protokol kesehatan ya. lah ya. Ya, nah gitu. Jadi Gimana ya? Jadi nyari orangnya juga ya, sesuai jadi kepercayaan, terus keahlian dianya juga gitu ya. dia sesuai ada memang sih dibutuhkan juga orang yang sesuai keahliannya gitu di bidang rajut ini, karena beda dengan kaos gitu. Ya, belum lagi kan kayak kita ngerekrut, kita harus ngajarin juga ya kan? Iya sih, tapi sebagian besar itu tuh bekas pabrikan gitu, pegawai pabrik kan, kebanyakan pabrik-pabrik banyak yang yang bubar gitu pabriknya. Nah, Banyak yang di PHK ya. ya betul. Nah makanya kebenaran ada dekat-dekat rumah ya saya ambil Iya, gitu. iya. Tapi ada juga yang saya rekrut dari nol diajarin, Diajarin. nah gitu. Kira-kira susah nggak sih kayak kalau ngajarin orang dari nol gitu? Ya ada yang susah, ada yang enggak sih ya, gimana niat yang kerjanya. Iya, iya. Soalnya memang proses rajut ini emang agak rumit, Harus gitu. teliti juga ya kan? Harus teliti, soalnya memang agak rumit, beda sama sama kaos. Kalau kaos kan dia prosesnya juga lebih cepet gitu, tinggal motong kain, potong kain. Kalau kita kan udah memang dari benang jadiin kain gitu loh. Iya, dibentuk jadi baju gitu ya. Iya. Jadi prosesnya juga agak panjang, tapi ya hasilnya juga harus sesuai permintaan, harus bagus, tidak gitu. tidak asal-asalan lah ya kerjanya, juga sesuai dengan kualitas yang dipunya ya. Oh iya Teh, kalau misalkan benang itu Tete dapatnya dari mana? Kalau benang sih kita memang ada toko benangnya ya gitu, untuk khusus rajut. Tapi untuk di Bandung ini nggak terlalu banyak, tapi ada sekitar 5 supplier. Contohnya itu di mana aja Teh? Kita sih sebenarnya kebanyakan pakainya tuh dari benang-benang dari PT KHTek. PT KHT. Ya gitu, karena kan yang sesuai kemauan si pelanggan atau konsumen itu kebanyakan dari benang yang diproduksi dari PT KHTek itu. Jenis-jenis benangnya juga banyak ya. Banyak banget gitu. Jadi ada katun juga ada 2 macam, ada katun combat, ada yang katun kadet. Nah terus ada juga dari wool itu ada juga 2 macam gitu. Ada jenis-jenisnya lah, ada ukurannya, ada yang 32/2, ada yang 52/1 gitu dari wool juga. Terus ada juga yang kayak benang karet gitu namanya, itu ada benang Anissa sama benang Ivory. Ya. Nah lalu ada juga benang PE. Benang PE kebanyakan sih untuk pasar-pasar menengah ya kalau itu. Maksudnya karena dia harganya juga lebih terjangkau untuk pasaran. Agak mahal ya, agak pricey gitu. Kalau yang pricey sih lumayan ya. Kalau harga itu mencapai sekarang 120 per kilonya. Ada yang itu dijualnya per kilo ya Teh? Ya per kilo gitu. Nah ada yang di bawah juga ada sih. Nah gitu. Biasanya 1 kilo itu bisa jadi berapa baju gitu Teh? 1 kilo tergantung, kita kan rata-rata pemakaian hampir 1 baju
itu 300 graman gitu. Jadi mungkin kalau 1 kilo sekitar 3 bajuan lah, kurang lebih. Banyak juga ya teh ngambilnya. Iya. Terus saat pandemi kayak gini pasti harganya juga jadi naik apa turun ya teh? Kemarin tahun ini kita ada kenaikan 3 kali sampai 3 kali berarti. Wow, 3 kali dong. Iya, itu lumayan ya. Jadi ke kitanya juga berat sih, agak berat karena si harga konsumen juga kan dia nggak mau naik gitu, karena kan harga jual konsumen udah segitu ya segitu gitu biasanya. Tapi buat kali ini aduh hampir sampai 3 kali naik. Kalau bahan sih terus-terusan tiap tahun tuh naik terus ya teh. Gitu, karena katanya ngikutin dolar naik. Kalau dolar naik benang ikutan naik katanya gitu. Terus ngatasinnya tuh gimana teh? Ngatasinnya ya tetap kita kan pasti konsultasi dulu sama konsumen, gimana nih naik benangnya, harganya juga pasti naik ya gitu. Terus ada yang mau, ada yang enggak, gimana konsumen juga pastilah karena dia juga mungkin udah tarifnya segitu, tapi alhamdulillah juga ada yang mengerti gitu konsumennya. Karena dia juga harus memenuhi permintaan pelanggan yang lain juga ya kan. Iya gitu. Terus teh kalau misalkan bahannya nggak ada itu dilakukan PO kah atau gimana? Iya, PO dulu. Kemarin kita juga sampai harus PO beberapa hari, nungguin produksi sampai rajut juga sampai nunggu gitu benang. Karena kan jadi kemarin si kabarnya PT KHTEK tuh karena pandemi dia ngestoknya cuman sekian ton. Ternyata karena pandemi kemarin lumayan agak membludak ya di online. Untuk online, kalau offline sih masih jarang gitu. Kalau online kemarin lumayan ngebludak juga gitu. Si benang tuh kemarin sampai rebutan gitu. Rebutan. Karena stok dari pabriknya itu nggak ada gitu. Terus biasanya teteh nyuplainya ke toko-toko mana aja sih, sampai kemana gitu? Kalau kita sih kebanyakan konsumennya dari Jawa juga Dari gitu. Jawa. Ada kirim ke Jakarta, kirim Bandung juga banyaknya ada. Nah, terus ke Jogja, ke Madura gitu. Banyak juga ya teh, nyampe sampai keluar pulau lah ya. Iya. Untuk sampai sekarang yang kerjanya ada berapa orang sih teh? Dan teteh sendiri tuh sebagai apa di UMKM ini gitu? Kalau saya sendiri sih sebagai ownernya di sini. Terus kita kan jadi dibagi 3 tempat nih untuk bagian produksi, yaitu tempatnya yang pertama yaitu di sini, satu di rumah saya sendiri, yang kedua ada di luar yaitu di Batu Jajar satu, terus di Kebon Kopi satu gitu, di Jalan Kebon Kopi. Nah, terus untuk yang di rumah aja yang di sini itu sekitar ada 12 orang. 12 orang. Yang di Kebon Kopi ada sekitar 10. Yang di Batu Jajar juga sama sih, hampir 10 orangan. Itu proses produksinya dari sini ke Batu Jajar terus ke Kebon Kopi atau semuanya sama? Semuanya sama, jadi prosesnya dari linking sampai finishing sampai packing sih gitu. Karena kan kita karena biar menghemat waktu juga konsumen, kita bagi-bagi kerjaan, terus bagi-bagi ke pegawai yang di sana juga gitu. Karena pertama untuk menghemat waktu, kedua untuk mempercepat produksi, ketiga untuk menyediakan lapangan kerja buat mereka.
Terus kalau sampai sekarang pesaingnya tuh gimana sih Teh menurut Teteh sendiri gitu? Oh, sekarang lumayan sih agak ketat juga ya, karena kalau sekarang sih yang lebih banyak saingan tuh di online ya gitu. Kalau offline sekarang dia ngikutin juga gitu, tapi sekarang kan yang lebih menonjolnya online tuh gitu. Jadi kita juga harus ngikutin model-model yang sekarang, harus ngikutin zaman teknologi sekarang juga gitu. Soalnya kalau nggak ngikutin kita ya ketinggalan juga gitu. Jauh ya. Harus kreatif juga gitu, harus pinter-pinter cari-cari target-target yang emang yang bagus lah gitu. Ya. Terus Teteh juga udah punya nama sendiri kan ya, udah gede juga lah ya namanya. Ya kita sih banyaknya sih lebih ke produksi ya gitu, yaitu kita produksi untuk supply yang pegawai untuk toko-toko online gitu. Gitu kebanyakan sih nyuplai juga gitu, produksi sendiri juga. Ya. Teteh juga sepengetahuan aku suka berkolaborasi ya kan. Paling gede kayak kemarin sama Ria Ricis juga kan banyak ya. Ya itu mungkin salah satu brand yang saya kerjain. Dia ada kerjasama juga sama Ria Ricis, terus sama yang lainnya juga ada brand-brand Bandung sih. Banyaknya gitu. Dia ada offline ada online juga, kita jadi kayak lebih ini ya, kayak kalau kalian mau tahu kayak di May Outfit juga itu supply-nya Teteh sendiri juga ya kan. Iya, ada juga. Banyak lah ya. Oke. Teh, untuk kendala bagi Teteh sendiri itu kan banyak ya, boleh diceritain dong apa aja? Banyak, khususnya di rajut ya, kan banyak proses-prosesnya. Kalau di rajut tuh kendalanya banyak juga gitu. Dari pertama kadang listrik kan suka mati gitu, suka aliran. Terus kendala dari pegawai rajutnya sendiri gitu, kadang ada yang sakit, ada yang nggak enak badan gitu. Terus kalau pegawai sakit itu Teteh bisa jadi Teteh terjun sendiri ya? Enggak gitu, kita mau nggak mau sih harus nunggu, atau misalkan cari lagi orang baru gitu yang di bidangnya gitu. Soalnya kan kita emang rajut prosesnya kan ada ada linking, cuman untuk rajutnya itu kan ada manual, ada yang komputer tadi. Nah kalau komputer kan memang kita juga ada joinan juga sama pabrik gitu. Nah kalau di pabrik sendiri kita kan nggak PO-nya itu yang masuk bukan dari saya sendiri gitu, ada yang dari orang lain, kadang ada yang harus nunggu gitu. Kalau lagi penuh kita nunggu. Terus kalau biasanya lagi ngantri gitu atau gimana? Lagi ngantri PO-nya gitu, lagi penuh ya kita otomatis harus nunggu gitu. Tapi kalau dari kita pakai mesin komputer itu jarang, hambatannya paling cuman kalau lagi penuh kita ngantri gitu doang. Enggak, ada juga, karena kan di rajut tuh ada prosesnya tersendiri, yaitu dari pola bajunya, mola bajunya gitu. Terus ada ngeprogramnya dulu. Nah, terus ada juga dari QC-nya sendiri gitu. QC, terus ada gulung benang dulu gitu. Jadi kita dari beli benang tuh nggak bisa langsung jalan langsung gitu aja, enggak gitu. Karena kan biasanya kalau kita nggak gulung benang dulu di mesin tuh suka ada putus benangnya gitu.
Terus dari pengecekan dulu, biasanya itu kan ada, kalau di komputer ada yang error, ada yang gimana, jadi kita butuh 1 hari apa 2 hari untuk proses awal ngejalanin dulu si rajutnya itu gitu, baru kita bisa langsung produksi. Kalau manual sih karena diaturnya langsung si mesinnya sama orang gitu ya, jadi bisa untuk nyetelin si mesin itu butuh waktu sehari gitu, jadi bisa langsung jalan gitu, nggak usah gulung-gulung benang dulu gitu. Terus kalau ada benang yang putus itu diapain teh? Kalau putus sih kita bisa langsung disambungin lagi gitu, tapi ya mungkin ya dari situ butuhnya kita QC rajut tuh dicek-cekin dulu, bisa ada yang bolong gitu kan. Gitu ada yang bolong, jadi dicek lagi, kalau putus benang disambungin lagi, terus ya gitu, jadi nggak langsung jadi baju gitu, enggak gitu, prosesnya lumayan juga gitu, dengan ahlinya yang kerja. Ya harus yang ahli gitu, maksudnya harus yang ahli yang kerjanya dia ngerjainnya. Terus kalau misalkan lagi musim hujan tuh teh, kan kemarin-kemarin sering banget hujan, itu jadi kendala juga nggak? Oh iya, jadi kendala juga. Lebih banyaknya sih kendalanya dari perjalanan ya. Perjalanan kayak kita ambil benang, terus ambil ke pabrik atau ambil ke rumah gitu kan, antar ke rumah gitu, jadi kendala juga. Terus untuk overall sih kalau yang dikerjain di rumah sih nggak ada masalah kalau hujan. Cuman untuk perjalanan aja. Paling perjalanan aja ya. Kendala di yang lain juga sih ada gitu. Boleh tuh teh, apa aja ya teh? Kendala kan kita prosesnya tuh udah rajut tuh. Nah, lalu kita udah rajut ke linking. Nah, linking tuh disatuin jadi model baju jahit. Ya kan? Benar. Nah, kalau rajut linkingnya tuh ngejahitnya itu kita kan kadang si orang-orangnya juga ada yang gitu ya, kadang kondisi orang kan nggak gitu, ada yang sakit, ada yang apa gitu, terus kadang sih kendalanya sih macam-macam kayak gitu aja, karena kan pakai tenaga orang mah ya gitu. Terus kadang nggak semua orang bisa ngelinking juga ya teh. Ya itu harus yang udah profesional di bidangnya gitu, dia yang udah biasa gitu. Kalau yang nggak bisa sih ya nggak bisa ya gitu, maksudnya susah ya. Karena mengoperasikan mesinnya juga kan susah ya teh. Ya jadi harus yang udah biasa, udah ahlinya lah, udah profesional dari sananya gitu. Dia juga butuh pengalaman 2 tahun 3 tahun baru bisa lancar lah gitu. Butuh pengalaman dulu guys, baru kalian bisa lancar ngejalaninnya. Jadi nggak kayak mesin jahit asal jahit yang ada, enggak. Kita karena kan kalau proses linking tuh kan dari ujung ke ujungnya tuh dihitung, kalau nggak ngepas dia bakalan ngeriut gitu. Jadi harus lek-lek lah bahasa Sundanya ya pengerjaannya tuh. Terus teh kalau misalkan dalam proses kayak gitu suka ada kecelakaan nggak sih yang nggak sengaja yang buat? Enggak sih, jarang terjadi sih ya. Cuman kalau misalkan kendala dari linking sih biasanya dari jarum linkingnya itu patah. Terus mungkin biasa style mesinnya itu harus ada yang bisa montirnya gitu, harus ada gitu. Karena kan setiap waktu suka ada rubah gitu si mesinnya gitu, jadi harus ada montir yang memang mengawasi gitu dalam pengerjaan itu. Terus kalau proses yang lainnya tuh kayak QC itu
Ada kendala juga nggak teh? Kalau QC sih ada juga ya. Kadang nih kita udah beres QC, udah beres apa, balik lagi ke linking karena biasanya ada jahitan yang karena kita prosesnya di QC itu di lampu dulu, di lampu dilihat apakah si jahitannya kuat apa enggak. Nah, kadang ada jahitan yang nggak kuat. Nah, kita balik lagi ke linking. Nah, di linking bagian yang itunya yang dibenerin lah, diperbaiki lagi gitu. Nah, terus ada juga mungkin proses yang bikin kendala ya, mungkin dari linking, dari rajut kan suka ada yang bolong-bolong tuh. Yang kita perbaiki lagi ada bagiannya gitu, ada bagian PB itu bagian perbaikan. Jadi ada bagian-bagiannya ya. Setelah QC kita perbaikannya di situ gitu. Paling kendalanya itu aja ya teh. Mungkin kalau washing yang lain-lainnya itu kalau washing itu kayak dicuci kayak kita nyuci baju atau gimana sih teh? Hampir sama sih kayak cuci baju gitu, tapi kita pakai obat tersendiri gitu. Oh, ada obat khususnya ada obat khususnya buat ngelembutin si baju rajutnya nanti gitu. Ya, terus untuk si bajunya juga kadang suka jadi ciut gitu. Oh, jadi bajunya tuh jadi ciut. Ya, jadi ciut. Jadi si rajutannya lebih rapet, terus jadi lembut. Nah, gitu. Jadi kalau untuk yang premium sih biasanya di washing ya, karena kan untuk hasilnya lebih bagus juga gitu. Kalau yang untuk pasaran yang standar lah, pasar sih jarang di washing, jadi nggak pakai obat lagi, jadi langsung packing gitu. Ya, langsung di packing, langsung diantar lah ya. Harganya juga pasti beda ya, ya beda karena prosesnya juga kita kan ada tambah proses juga, ya pasti tambah biaya juga, beda harga gitu. Makanya range harga juga kan ada yang murah, ada yang menengah, ada yang mahal gitu. Gimana tingkat kesulitan, gimana tingkat bahannya juga, gimana tingkat susah apa enggaknya gitu dari prosesnya. Terus kalau Teteh sendiri itu merange harganya tuh start from berapa sih Teh? Kalau start from sih biasanya antara ada yang murah ya, kalau untuk pasaran sih ada yang 35.000 sampai mulai dari 35.000 ya? Dari 35.000 sampai satu baju ya? Satu baju 35.000 sampai 135 sampai 135 buat satu bajunya. Iya. Oke, terus kalau Teteh sendiri itu modelannya tuh cuman baju aja atau ngejahit kan suka ada tuh daleman ciput kerudung. Ada juga, enggak banyak sih kita ada bikin kupluk beni juga. Kupluk beni, terus bikin shawl. Shawl juga termasuk ya. Shawl juga ada yang kayak biasanya itu yang pesen tuh shawl bola. Kalau kemarin sih lagi ramenya shawl buat Palestina tuh. Iya. Nah, terus ada juga rompi sekolah. Rompi sekolah juga kadang Teteh yang jadi suppliernya Teh. Iya, ada juga rompi sekolah yang bikin kan, karena biasanya buat luaran kemeja rompi sekolah tuh ada yang pakai kain. Nah, kebanyakan sekarang kan ngikutin karena pada ngikutin Korean style. Iya, lihat sekolah di luar ya, jadi ngikutin lah ya. Ngikutin style Korea tuh, jadi pakai sekolah pada pakai rompi dari rajut gitu. Terus kan biar pengganti jaket juga gitu, biar tetap anget gitu. Wow, banyak juga ya produksinya. Terus selain rompi sekolah ada lagi nggak Teh? Ada kayak celana juga. Kemarin ada bikin celana, rok gitu, sweater, terus juga ada buat atasan, buat daily lah, buat sehari-hari. Jadi buat hijab, OOTD hijab banyak juga ya. Iya, banyak. Terus kerudung juga ada. Kerudung juga ada. Bikin, iya. Soalnya sekarang sih rajut kan bukan. Kalau rajut model kerudung kayak gimana tuh Teh? Iya, bikin rajut
pasmina gitu. Terus kan kemarin lagi ramai juga ciputnya gitu. Jadi karena kan sekarang rajut tuh bukan hanya sweater gitu. Terus orang udah mengenalnya udah pada suka gitu, maksudnya bukan di luar negeri aja, ternyata dalam negeri juga pada pecinta rajut gitu. Jadi bisa saingan lah sama sweater atau kaos karena dipakai untuk sehari-hari atau daily juga lumayan aman gitu, nggak panas, nggak nggak gerah gitu dipakainya. Nyaman lah ya kita pakai buat sehari-hari. Karena kita sesuaiin juga produksinya untuk di daerah kita, di daerah tropis ini gitu. Jadi nggak terlalu panas gitu. Terus Tata sendiri ada nggak sih keinginan kayak menjadi supply ke luar negeri gitu Teh? Pengen juga sih, cuman kan di luar negeri juga mereka mesinnya pada oke juga ya gitu, maksudnya. Terus kayak barang-barang Cina dia produksi bahannya yang oke gitu. Bagus lah gitu. Cuman dari biasanya kalau barang-barang Cina sih dari proses jahitnya atau linkingnya mereka nggak di linking, ada yang langsung diobras. Mereka nggak di linking ya? Ada sebagian sih maksudnya. Terus kalau nggak di linking itu gimana Teh? Langsung diobras gitu. Diobras tuh kayak gimana? Langsung kayak dijahit gitu. Jadi nggak ada proses yang lain kayak di linking, buang benang yang gitu-gitunya jarang lah gitu kalau saya lihat. Tapi mungkin kebanyakan yang kalau untuk outlet memang ada yang bagusnya. Mereka beda bahannya sama yang Indonesia produksi gitu. Mereka kebanyakan kan karena ada musim dingin sama winternya lebih tebel. Kalau kita kan kebanyakan pakainya yang mesin-mesin kecil kayak namanya mesin 12 gate. Itu ada berbagai macam mesin ya. Benar. Boleh dijelasin tuh mesinnya? Mesinnya tuh ada yang 12 gate, itu yang biasanya 12-14 gate tuh yang kecil-kecil tuh si serat rajutnya. Ada ya juga yang 7 gate. Terus kalau yang tebal-tebal itu biasanya di 3 gate sama 1 gate kalau untuk eksporan tuh gitu. Tapi sekarang sih udah pada pakai juga yang 3 gate gitu untuk di Indonesia, karena kan untuk musim dingin atau musim hujan kan kepake banget gitu. Pada suka lah gitu kalau untuk pasar Indonesia gitu. Jadi berbagai macam mesinnya tuh nggak asal-asalan ini ya Teh? Iya gitu. Kalau kita sih gimana peminat pasar juga gitu. Kebanyakan sih ada yang pengen ada gambarnya gitu. Kalau itu bisa dibentuk gambar juga. Motif lah ya. Iya, motif itu biasanya kalau yang saya bikin sih ada yang motif bunga, ada yang motif kotak-kotak kayak banyak ya. Kalau itu tuh kayak kalau di kaos tuh kayak di sablon. Kalau kita enggak, kita rajut langsung gitu, kayak nama, terus nama misalkan nih nama Indonesia, kita langsung rajut, atau gambar-gambar bunga, gambar-gambar kotak atau enggak gambar singa gitu. Biasanya dari binatang juga, singa atau zebra gitu. Kita bisa langsung rajut langsung, yaitu pakai mesin komputer. Itu pakai langsung dicetak sama diprogram ya. Diprogram dulu, kita gambar dulu gitu. Ada yang khususnya lah gitu di bagian itu. Lebih susah lah ya, pokoknya kan kalau kaos tinggal nyablon harus. Tapi sebagian besar juga ada sih yang pengen dibordir, biasanya bukan di sablon. Bordir tuh biasanya bukannya di kaos Teh? Bisa sih rajut juga di bordir gitu. Biasanya mereka ada yang pengen juga ya di bordir gitu, biar ada tekstur yang bedanya gitu loh. Iya, betul. Terus kalau Teteh sendiri itu cara membagi waktunya, sedangkan kan sekarang kayak Teteh punya anak kecil,
ada keluarga itu membagi waktunya gimana teh? Ya biasa karena kita kerjanya di rumah sih ya, jadi lebih gampang juga gitu. Kadang anak aku juga ikut gitu, ikut kerja, bukan ikut kerja ya, ikut Nemenin ya. nemenin gitu. Jadi nggak terlalu susah sih, kita nggak susah-susah harus keluar gitu, karena ada bagian-bagiannya gitu. Kalau kita sih tinggal mantau-mantau aja gitu gimana proses-prosesnya gitu, tinggal kalau ada yang nggak tahu baru mereka tanya ke saya gimana gitu. Terus kalau pembagian paruh waktu kerjanya para pegawai tuh gimana sih teh? Sehari berapa jam kerja? Relatif sih semua 8 jam kerja, cuman Itu mulai dari jam berapa tuh? dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu ada waktu istirahat 1 jam. Nah itu 8 jam kerja, tapi kadang kalau barangnya banyak, Lagi banyak orderan lah ya. lagi barang banyak, itu biasanya mereka pulang jam 9, jam 10. Pada itu jadinya lembur masuknya ya. Masuknya lembur karena mereka rumahnya deket-deket, jadi kan nggak masalah, jadi ada bisa pulang dulu sebentar gitu. Jadi ngatur waktunya sih enak juga gitu. Seminggu kerjanya berapa hari teh? Full? Dari Senin sampai hari Sabtu. Senin. Minggunya libur ya, libur. tetap ada liburnya lah ya buat quality time sama keluarga ya teh. Iya. Terus kalau cara teteh ngasih pesangon itu tergantung tingkat kan kalau ngerajut perorangan ya teh, rajin enggaknya gitu ngasilin rajutan. Kalau untuk hasil biasanya kita ada yang borongan, ada yang harian. Gimana gitu. tuh? Kalau borongan sesuai pendapatan mereka perharinya berapa gitu kan. Berapa dia ngehasilin rajutnya atau gimana? Ya, misalkan kayak rajut berapa lusin kan hitungannya lusin. Berapa lusin sehari, ada yang 3 lusin, ada yang 2 lusin kan gitu. Kalau linking sama, jadi dihitungnya per pendapatan mereka berapa gitu. Jadi kalau dia rajin semakin banyak pendapatannya benar, ya. gitu. Nah kalau rajut sih kebanyakan kan karena mereka orang luar Bandung, ada yang dari Garut, ada yang dari dari Nagreg, dari Majalengka. Nah itu mereka kadang pulangnya sebulan sekali. Pulangnya sebulan sekali. Iya gitu, karena tanggung sama ongkos katanya gitu. Terus kalau mereka pulang sebulan sekali itu ada tempat, disediain tempat atau? Iya ada di tempat, ada disediain tempat, kamarnya juga buat ada kayak mesnya sendiri ya teh. Itu tempatnya gitu. di mana teh? Ada di lantai atas. Terus kalau mereka yang nggak pulang itu makan, tapi kalau yang kerja di teteh tuh makan yang gitu-gitu ditanggung apa udah bersih semua? Enggak sih, rata-rata kita cuma nyediain nasinya aja. Kalau lauk pauknya mereka beli sendiri gitu. Tapi yang aku lihat nih ya di updatean teteh kayak suka ngajak karyawan-karyawan hangout gitu. Bukan hangout sih sebenarnya itu kan dari itu kita harus menjaga kekompakan atau kerjasama dalam sebuah tim. Nah, makanya kita ngadain kayak gathering ya? Ya, gathering itu selama 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Gitu, untuk nge-refreshing pegawai juga gitu, untuk melatih kekompakan. Tetap kompak lah ya, kayak aku ngelihat juga suka makan bareng. Ya, karena kita nggak ngeiniin membeda-bedakan lah ya, sama semuanya gitu. Kadang kita ada acara ngeliwet bareng gitu. Ya sering ngeliwet ya kayaknya kelihatannya. Ya karena untuk menjaga kekompakan, terus ngebuat supaya si yang kerjanya juga tetap nyaman dan betah gitu. Jadi nggak abur-aburan ya teh, cuma sebentar-sebentar. Jadi itu juga meminimalisir kendala dari pegawai. Kadang kan ada yang alasan
nggak betah gitu kan. Iya, kadang Makanya suka ada yang selek juga antar pegawai ya nah Teh. gitu, kadang kita kan sebagai owner juga harus menjaga satu sama lain. betul. Kadang orang nggak sama, ada yang apa pundungan lah kasarnya gitu. Iya. Nah kita harus bisa menjaga salah satu pegawainya itu. Ada yang pundungan, entah kekaopan kalau diomongin Teh. Iya gitu, tapi kita relatif ya, itu mah orang sih seperti itu gitu. Iya, Cuman betul. kita harus menjaga kefokusan mereka saat bekerja gitu. Kalau waktunya kerja ya kerja gitu. Kalau ada masalah di luar itu ya selesaiinlah di luar kerja lah Iya. gitu. Betul, tetap harus menjaga kekompakan ya Teh. Gitu. Teh mungkin segitu aja nih aku mau tanya-tanyanya. Makasih banyak ya Teh udah mau sharing tentang UMKM-nya untuk memenuhi tugas aku lah ya. Ya. Sama-sama, mungkin mudah-mudahan untuk generasi muda berikutnya terinspirasi juga buat Iya. usaha sendiri gitu. Mulai dari nol lah ya, Teh. Jangan malu, jangan takut, jangan pernah merasa gagal mencoba, terus coba pasti bisa. Betul tuh, kita harus mencoba segala sesuatu itu, jangan malu. Ya kali lah, sekarang mah udah banyak kali bisnis apa aja Ya, juga. bener, banyak Yang banget. penting mah jadi cuan ya kan Teh. Ya, terus Dan sekarang halal juga tentunya. banyak tuh kan online, situs-situs online juga itu lumayan menunjang juga itu gitu. Iya. Maksudnya jangan coba jangan menyerah lah gitu. Iya, jangan takut lah mencoba gitu. juga ya Bener. Teh. Gitu. Apalagi Keluarlah dikit dari zona nyaman ya. Yang penting mau, niat, dan kreatif itu Iya. udah cukup sih modalnya gitu. Kalau Asal lain ada keinginan Ya, untuk bener. mulai usaha itu pasti bisa ya, nggak Iya. ada yang nggak bisa. bener banget. Ini contohnya Teteh yang satu ini udah bisa melanjutkan dan membuat usahanya jadi semakin besar ya. Amin. Semoga usahanya lancar terus ya Teh. Amin. Buat kalian juga yang ngedengerin nih, barangkali kalian mau bikin rajut atau apalah, boleh juga nanti Boleh. ada online shopnya ya kan Teh. Ya, mungkin masih di Instagram atau bisa langsung ke rumah juga bisa untuk lihat-lihat hasil modelnya. Barangkali minat ya kan. Ya. Boleh. Mungkin segitu aja ya Teh. Terima Ya, kasih terima banyak. kasih. Maaf mengganggu Ya, waktunya loh. Sama-sama. Ya, makasih banyak buat kalian semuanya yang udah ngedengerin. Sekian dari saya. Ya, Bye-bye. bye.